Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Pimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5 Ilmu Pengetahuan Alam. Tema 3 Makanan Sehat. Subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kompetensi dasar 3.3 Materi pokok asupan makanan bergizi yang diperlukan tubuh dan cara memelihara organ pencernaan dengan benar. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, peserta didik dapat menjelaskan asupan makanan bergizi yang diperlukan tubuh dan cara memelihara organ pencernaan dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep cara memelihara organ pencernaan manusia dengan benar. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Tentu kamu masih ingat bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan bergizi. Apakah kalian tahu apa itu makanan bergizi? Ya, betul. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat tenaga, karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun seperti protein, serta zat pengatur, vitamin, mineral, dan air. Pertama, karbohidrat. Apakah kalian tahu apa itu karbohidrat? Ya, betul sekali. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat berupa zat tepung, seperti yang terkandung dalam nasi, gandum, dan umbi. Karbohidrat juga dapat berbentuk zat gula, yang rasanya manis. Di bawah ini ada contoh zat karbohidrat, seperti biji jagung, beras, gandum, pasta, dan roti. Kedua, protein. Apakah kalian tahu apa itu protein? Ya, betul. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Di bawah ini ada gambar contoh protein hewani dan protein nabati. Protein hewani seperti ikan, daging, telur, susu, dan keju, termasuk sumber protein dan lemak hewani. Sedangkan protein nabati, contohnya tempe dan tahu, merupakan sumber protein dan lemak nabati. Ketiga, lemak. Lemak merupakan zat makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D,
E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Kelebihan lemak dalam tubuh dapat menyebabkan kegemukan. Keempat, vitamin. Apakah kalian tahu apa itu vitamin? Ya, betul. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Buah dan sayuran merupakan makanan yang banyak mengandung vitamin. Vitamin penting bagi tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin, kerja tubuh dapat terganggu. Di sini ada tabel fungsi dan akibat kekurangan vitamin. Coba kalian perhatikan. Ini adalah tabel jenis-jenis vitamin dan akibat jika kekurangan. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan kulit, mata, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh dari penyakit. Vitamin B membantu pencernaan, meningkatkan nafsu makan, membantu pembentukan sel darah merah, dan mencegah penyakit beri-beri. Vitamin C membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D berfungsi pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin E menjaga kesehatan kulit. Vitamin K berfungsi membantu dalam pembekuan darah. Ini adalah sumber-sumber vitamin. Dan akibat jika kita kekurangan vitamin. Coba kalian baca tabel ini. Kelima, mineral. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain, pertama, kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor dibutuhkan tubuh untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. Kedua, zat besi. Zat besi dibutuhkan tubuh untuk membentukkan hemoglobin, yaitu zat yang mengikat oksigen dalam darah. Jika kekurangan zat besi akan mengakibatkan anemia sehingga tubuh terasa lemas. Ketiga, yodium. Yodium atau iodium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan zat yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan. Contoh makanan yang banyak mengandung yodium adalah garam beriodium. Keenam, air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan. Air juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Dalam sehari, kita dianjurkan untuk minum air 2-2,5 liter atau setara 8-10 gelas. Pedoman gizi seimbang. Pemerintah membuat pedoman gizi seimbang agar masyarakat melakukan pola sehat. Pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 hal. Pertama, variasi makanan. Kedua, pentingnya pola hidup bersih. Ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Serta keempat, memantau berat badan ideal. Ini adalah pedoman gizi seimbang dalam bentuk tumpeng atau disingkat dengan TGS. Protein hewani dan nabati dikonsumsi lebih sedikit daripada sayuran dan buah. Karbohidrat dianjurkan dikonsumsi 3-8 porsi sesuai kebutuhan menurut usia, berat badan, dan keadaan kesehatan. Sayuran dan buah sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayuran harus dikonsumsi lebih banyak daripada buah. Pada bagian dasar TGS terdapat gambar 8 gelas air, merupakan bagian terbesar dan zat yang penting bagi kehidupan. Sebagai alat TGS, gizi seimbang juga harus disertai dengan olahraga teratur, menjaga kebersihan, dan memantau berat badan. Cara memelihara organ pencernaan manusia. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Pertama, menjaga kebersihan.
Sebelum makan, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Jika tangan kita kotor, kuman akan ikut masuk ke dalam organ pencernaan dan akan mengakibatkan penyakit, contohnya diare. Kedua, membiasakan sarapan pagi. Sarapan pagi diperlukan untuk memulai aktivitas. Hal ini tubuh akan membutuhkan banyak energi. Sarapan pagi sangat dianjurkan apalagi penderita penyakit mah. Ketiga, hindari kebiasaan begadang. Waktu tidur yang sehat dalam sehari adalah 8 jam. Kebiasaan bergadang akan membuat imun dan metabolisme tubuh terganggu, mudah terkena penyakit, termasuk gangguan organ pencernaan. Keempat, konsumsi serat yang cukup. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi menjadi cara alami menyehatkan sistem pencernaan. Contoh makanan yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan berserat akan melancarkan proses buang air besar dan mencegah terjadinya sembelit, kanker usus besar. Kelima, hindari terlalu banyak minum air saat makan. Minum pada saat makan akan menghambat kekuatan perut. Selain itu akan berakibat melemahnya enzim yang dilepaskan untuk mencerna makanan, yang menyulitkan tubuh dalam menghancurkan makanan. Minum saat makan juga berakibat air akan diserap oleh dinding usus lambung. Sebaiknya minum sebelum dan 2 jam setelah makan, sehingga penyerapan nutrisi akan menjadi baik. Keenam, makan secara teratur. Makan yang teratur yaitu makan di pagi hari, siang, dan malam atau 3 kali sehari. Makan secara teratur sangat penting untuk menjaga fungsi organ pencernaan agar tetap baik dan sehat. Saat pencernaan dibiarkan kosong terlalu lama menyebabkan terjadi gangguan pada pencernaan. Perut kosong dalam keadaan lapar menimbulkan nyeri dan kembung. Ketujuh, banyak minum air putih. Biasakan setiap hari minum air putih yang cukup. Minum air putih minimal 8 gelas per hari agar kebutuhan cairan tubuh terpenuhi. Sistem pencernaan akan bekerja sangat lambat saat kebutuhan cairan dalam tubuh tidak terpenuhi. Cairan memiliki fungsi pergerakan makanan di usus, melarutkan makanan, mengatur konsentrasi makanan. Berbagai masalah pada organ pencernaan dapat teratasi dengan konsumsi air putih yang cukup. Kedelapan, olahraga. Rajin berolahraga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan pencernaan. Olahraga dengan rutin setiap hari dapat membantu proses pencernaan menjadi lancar, membantu makanan lebih mudah bergerak melalui sistem pencernaan, dan mencegah sembelit. Kesembilan, kurangi makanan berlemak. Jika kita tidak membatasi makanan berlemak, akan mengganggu proses pencernaan makanan di dalam perut. Oleh karena itu, imbangi makanan dengan buah-buahan. Walaupun tubuh membutuhkan lemak dalam jumlah tertentu, tetapi kandungan makanan berlemak tinggi memberikan efek buruk bagi proses pencernaan yang dapat meningkatkan resiko sembelit. Ke-10, konsumsi makanan yang mengandung prebiotik. Prebiotik merupakan bakteri baik, sehat, alami yang hidup di dalam saluran pencernaan. Bakteri prebiotik bermanfaat untuk membantu dalam menjaga tubuh tetap sehat, meningkatkan penyerapan nutrisi, membantu memecahkan laktosa, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sumber makanan dan minuman yang kaya akan prebiotik yaitu yogurt rendah lemak. Terakhir, ke-11, batasi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman yang dingin akan menyebabkan resiko kontraksi pylorus atau katup yang memisahkan lambung dengan duodenum, sehingga
memperlambat pergerakan makanan yang dicerna. Lambung bekerja sangat keras untuk menghancurkan makanan yang dingin. Hal ini menyebabkan makanan lebih lama tinggal di lambung. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang asupan makanan bergizi yang diperlukan tubuh dan cara memelihara organ pencernaan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakwan Muhammad Ridwan. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.